bahwa ketika kita mengawali ibadah itu adalah diawali dengan ya betul lah niatnya. Ya memang paling mendasar itu adalah niat. Yang pertama ketika kita melaksanakan sesuatu memang diawali niat. Namun kalau kita mau sholat kira-kira diawali dengan apa, Bu? Kalau mau sholat dia mau awali apa dulu? Wudhu. Ya, ini mungkin sedikit garis bawahi ketika kita mau melaksanakan sesuatu maka lebih baiknya diawali dengan wudhu. Dan saya survei membuktikan ketika melihat seseorang, ini mah terkhusus ya, saya anak-anak di sekolah, kalau kelihatan anak karakternya baik, ternyata bisa dilihat dari wudhunya. Kenapa bisa dilihat dari wudhunya? Karena sholat pun ketika sah atau tidaknya itu diawali dari wudhu. Ya, saya melihat kemarin sempat nih, jadi pas ketika ada wudhu ya jadi cuma cekrek gitu ya, apa tempat cekrek tuh. Ya, mohon begitulah ya asal. Pantesan kata saya ini anak begini. Ternyata saya nemuin wudhunya memang seperti itu. Jadi memang sih semua sholat ketika awal ma yuhasabu bil abdu sholat. Ketika amalan yang pertama dihisab itu adalah sholat. Tetapi sholat bisa bagaimana bisa bagus kalau tidak diawali dengan wudhu yang bagus. Ya, memang semuanya amalia itu dari sholat. Tetapi kita awalnya ini yang paling mendasar bagi ibadah-ibadah yang lainnya itu ternyata diawali dari wudhu. Ya, Syekh Sa'id Nursi itu adalah orang yang paling pintar di Turki. Ulama besar sampai hafalannya itu bisa menghafal kamus yang tebalnya itu 3 kali lipat Al-Quran ketebalannya. Ketika beliau ditanya oleh teman-temannya, wahai Syekh Nursi, apa yang membuat kau pintar sebegitu pintarnya yang luar biasa? Ternyata kata Syekh Nursi, yang membuat saya cerdas, yang membuat saya pintar itu adalah ibuku. Setiap mau menyusui aku selagi bayi, beliau selalu ambil air wudhu. Masya Allah, Bu. So, ibu coba tengah malam ya, ibu mau ngasih ASI, ada yang wudhu? Ya, boro-boro ke wudhu dulu, sambil merem entah siapa yang ngasih. Ya. Nah ya, ketika kita Masya Allah kan kadang kita ya kalau ada anak 2 kan mungkin bisa jadi salah gitu ya anaknya gitu ya, anaknya kecil-kecil gitu kan 2 seandainya kan karena saking ngantuknya ya kita kan kadang seperti itu. Ini Masya Allah ternyata yang diawali dengan wudhu itu bisa mengawali seseorang menjadi lebih baik lagi. Ya, maka di sana ketika saya Syekh Nursi ternyata ibunya selalu mengawali mau ngasih ASI itu diawali dengan wudhu. Memang seperti halnya mudah, wudhu doang. Tapi pada kenyataannya, Masya Allah itu butuh perjuangan. Ya, untuk bisa istiqomah dengan diawali dengan wudhu itu ternyata bukan hal yang mudah. Maka kalau kita sekarang anak kita udah besar, anak kita udah gak dikasih hasil lagi, berarti apa, Bu? Ibu minimal mau masak ya, Bu ya. Ketika ibu minimal mau masak, ibu wudhu dulu. Ibu mau belanja, ibu wudhu dulu. Ya, ibu mau masak wudhu dulu, ibu mau belanja wudhu dulu. Ada yang sudah seperti itu? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Ya, jadi ibu mau ke mall pun tadi ibu wudhu dulu nggak, Bu? Wudhu. Coba kalau majelis duha dulu, ibu wudhu dulu nggak? Insya Allah. Ya, nah makanya di sini kalau diawali dengan wudhu, ya, maka wudhunya di sini wudhu yang bagaimana? Wudhu yang berkualitas. Pastinya ketika wudhu kita mau mengawali segala sesuatu maka kita awali dengan wudhu. Kenapa? Karena ketika wudhu itu ada taubat.
Jadi dalam wudhu itu ada taubat, makanya doanya Allahumma ij'alni minat tawwabin. Doa yang pertama kita bacakan setelah wudhu adalah, ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang golongan orang-orang yang bertaubat. Ya, ada apakah cuma wudhu mau taubat? Ternyata dari mulai kita kumur-kumur mau basuh tangan, ya kan, ibu basuh tangan sudah berdoa, ya, doanya minimal dengan basmalah. Ketika basuh tangan kita pun berdoa sama Allah, ya Allah, jaga tangan ini jangan sampai memegang hal yang membuat aku jauh kepada Allah. Ibu doanya bebas, boleh silahkan. Ya, ketika ibu, kenapa? Ini tangan awal semua kita mau melaksanakan sesuatu, memegang sesuatu yang akan terpegang oleh kita, yang akan kita kerjakan itu diawali dari tangan. Ya, diawali dari tangan. Maka coba bu, ibu megang HP dengan kaki dengan tangan. Sampai sekarang mau megang HP, ada ibu yang mau megang HP kita wudhu dulu. Kadang tidak. Maka kita minta perlindungan saat wudhu di sini, ya kita minta dari mulai tangan. Masuk ke kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, ya ketika kumur-kumur kita berdoa. Ya, berdoa, ya Allah, jaga lisan ini, jangan sampai lisan ini keluar kalimat yang membuat apa bu? Membuat hati orang terluka, membuat diri ini jauh kepada Allah, dan membuat lisan ini kita lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke hidung, kita istinsaf, ya, istinsaf, kita doa lagi terus. Basuh wajah, kita berdoa lagi terus semuanya. Kita berdoa di situ. Kenapa? Kita tahu bahwa setiap ada air yang menetes saat berwudu, itulah yang akan mengalirkan bersama air dosa-dosanya terbawa. Makanya kalau kita sering-sering wudu, insya Allah, ya. Makanya memang berasa bu, kalau kita wudunya betul doanya, ya, kalau kita mungkin insya Allah lah, ya, dari mulai syarat dan rukun terpenuhi. Ya, tadi kalau saya lihat anak-anak SMP, ya, anak-anak SMP, anak-anak SD itu terlihat. Ya, kalau wudunya lagi benar nih, anak-anak saya kan kelas 1. Kalau anak-anak itu wudunya benar di kelas 1, yang biasanya pecicilan itu kalau pagi saya memang lihatin wudunya benar, itu antemu. Tapi kalau sudah wudunya, kalau bilang sudah wudu, udah pasti lihat ya wudunya, udah ini tidak kalau pas saya muter nggak berhenti, ya, kayak korhecer, ya, ternyata dan nggak jelas. Ternyata apa itu sangat berpengaruh, masya Allah. Ya, jadi ketika wudu itu bukan hanya sebatas membasuh dari mulai wajah sampai dengan kaki saja, tetapi ternyata akan berefek ke dalam seluruh tubuh. Kenapa wudu kan hanya dibasuh bagian-bagian yang muka, tangan yang terlihat kan? Ya kan bu, so, yang dibasuh dalam wudu yang wajibnya adalah yang terlihat, ya kan, yang termuda, yang terbuka, ya, wajah, ya kan, sering kita terlihat dengan orang lain, tangan, ya, tangan sampai siku. Kenapa sampai siku? Karena orang laki-laki memang terlihat, boleh terlihat, ya. Kalau bagi perempuan kan ila wajh wal kafaini, kedua wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi kalau untuk tangan kan ini adalah yang sering bersentuhan dengan benda, ya, tangan dan lain sebagainya. Maka disinilah ketika kita diawali dengan wudhu yang baik, kualitasnya bagaimana kalau wudhunya yang baik? Ternyata kalau yang saya rasakan, ya, kalau wudhu lagi wudhunya cuma doanya, ingat yang lain-lainnya hanya tertentu saja, itu hasil efek ke sholatnya tuh beda. Tapi kalau sudah dari mulai basuh tangan, kumur-kumur yang sunnahnya benar sampai dengan yang akhir yang benar, itu sholatnya pun beda khususnya. Cobain aja, ya, praktekkan, buktikan, benar nggak ya? Memang masya Allah, itu betul-betul sangat berpengaruh. Ketika kita ingin sholat khusyuk, kenapa sholat belum khusyuk? Kita cari dulu, oh mungkin wudhu kita. Tapi memang saya betul bu, kalau wudhu lagi buru-buru, ya, kita kayak yang inti aja udah syarat dan lain sebagainya, syarat dan rukunnya saya terpenuhi, ternyata itu betul efek sekali ke sholat. Mau khusyuk kan kita pengennya sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Walaupun kita ada pikir saya akan dengan diri, punten. Karena apa? Wudhu itu awal untuk ibadah.
Ya, maka di sini ketika diri kita, kualitas kita wudunya dimaksimalkan, maka insya Allah diri kita bisa melaksanakan dengan sholat yang khusyuk. Kalau sudah sholat yang khusyuk, maka kembali lagi adalah kita mendapatkan fadilah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika diri kita sholat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan yang munkar. Yang keji, perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak disukai. Munkar itu adalah perbuatan yang dilarang, masya Allah. Ya, jadi ini sangat berkaitan. Maka bagaimana untuk mendawamkan, kan tadi Bu, untuk membuat sholat bagus itu adalah dengan wudhu. Ya, kaitannya ya, beruntunannya. Ketika kita ingin sholat yang bagus, maka diawali dengan wudhu yang bagus. Ya, setelah mendapat wudhu yang bagus, insya Allah mendapatkan sholat yang khusyuk. Setelah sholat yang khusyuk, efeknya ke dalam tubuhnya adalah kita terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Saat bagaimana untuk mendawamkan? Kan kita sholat hanya sehari 5 kali. Ya kan, sholat sehari 5 kali, apalagi kalau dari subuh ke zuhur, itu kan waktunya lama. Apakah cukup dengan sholat saja? Maka tadi dikuatkan dengan zikir yang bagaimana setelah sholatnya kita melaksanakan zikir yang membuat menggugurkan dosa lagi. Yaitu adalah ketika afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Inti dari kalimat syahadat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Intinya dari kalimat syahadat. Inti dari kalimat syahadat adalah la ilaha illallah. Inti dari kalimat la ilaha illallah itu adalah Allah. Ya, jadi inti dari kalimat syahadat apa Bu? La ilaha. Dari inti dari kalimat la ilaha illallah Allah. Maka ketika kita bisa penggabungan antara zikir la ilaha illallah untuk membersihkan lisan kita dengan zikir yang dihantam dengan lisan kita, maka disitulah ibaratnya lisan ini kalau sapu lidinya Bu. Ya, sapu lidi kan untuk membersihkan sampah-sampah yang besar ya. Nah, kalau untuk yang membersihkan yang kecil-kecil, kotoran seperti debunya, itu adalah vakumnya. Ya, pakai kan Ibu bersihin karpet pakai apa Bu? Pakai sapu lidi kan? Ya, sapu lidi biar bersih. Yang biar bersihnya debunya yang biar maksimal adalah dengan pakai vakum. Mesin vakum. Mesin vakum itu adalah ibaratnya zikir yang ada di dalam hatinya untuk membersihkan rodail. Di sini penyakit hatinya itulah disebut dengan zikir khafi yang ada di dalam kalbu kita. Ibu sudah punya semua alatnya? Masih bingung? Bu, ini karena ada beberapa yang sudah paham, ada yang belum. Ini saya lihat karena ada banyak beberapa wajah baru. Ya, wajah baru mungkin ada yang belum mengenal bagaimana caranya. Gini Bu, ketika zikir la ilaha illallah dengan kalimat Allah kan sepertinya biasa. Oh, bisa lah saya biasa setiap sholat melakukan zikir la ilaha illallah. Mendengarkan zikir Allah itu adalah kalimat biasa. Tapi gini Bu, kan sekarang lagi ramai nih. Lagi ramai kalau ada hajatan, ada yang acara-acara menyanyikan lagu ya yang bukan nyanyiannya, bukan lagunya itu. Kenapa Bu? Hah? Kenapa? Ini kayaknya nggak pada ini nih, nggak pada update nih kayaknya. Bu, sekarang kan lagi rame kan ya, ketika yang hajatan ya orang menyanyikan, contohnya nih menyanyikan satu lagu tanpa izin dari musisinya, itu kena penalti. Ya, royalti, kena royalti. Ya kan? Kenapa? Karena tidak dapat izin. Ya, tidak kena royalti karena tidak dapat izin. Nah, begitupun Bu, kalau Ibu mau mengamalkan yang ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan silsilah zikirnya itu la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sebatas Ibu ngambil dari YouTube, Ibu bukan ngambil dari buku. Ini usia nih gandeng berdua pelan-pelan.
Iklan ya Bu. Nah, ketika diri kita maka harus punya kuncinya, harus punya izinnya, ya harus punya izinnya. Ibu sudah mendapatkan izin semua belum? Kumaha izin ya, ini soalnya masih ada yang awam. Ya bentar sedikit saya menjelaskan. Biar bagaimana zikir ini nih ibu kalau zikir kan ibarat ini. Silsilah itu contohnya segala sesuatu keilmuan dan terkait dengan amalia itu harus ada silsilahnya yang sampai dengan kepada Rasulullah SAW. Saya dulu ketika zikir setelah sholat, ya, ketika zikir setelah sholat saya mengamalkan dari mulai astagfirullah, karena saya dikasih guru ini loh, kamu zikir setelah sholat ini ya astagfirullahaladzim. Ternyata sekarang ini ya, saya ketika semakin ke sini kata saya, oh iya, saya kemana ya guru saya sampai mana silsilah, dan saya tidak tahu sampai silsilahnya. Ibu kalau ingin tahu, ketika kalimat zikir la ilaha illallah dan kalimat Allah yang sampai ketersambungannya itu sampai kepada Allah dan silsilahnya lebih dekat, kira-kira ibu mau nggak kalau dikasih Bu? Yakin mau Bu? Halo, ini mulai marketing saya. Ya, ibu mau nggak Bu? Ini saya kasih tahu, saya punya amalia dan saya pun mengamalkan. Ini amalia ini saya kesilsilahnya kalau dari mulai Allah, Malak Jibril, Nabi Muhammad SAW, seterusnya dan sampai ke guru saya ini adalah ke-37. Kira-kira dekat nggak Bu kalau 37? Dekat banget kan? 37. Jadi urutannya guru saya ini adalah ke guru kami ya, guru kami ini adalah ke-37. Jadi tahu nanti ibu bisa silsilah. Kalau ketika ada ketersambungan, zikir yang ada ketersambungan sampai dengan kepada Allah, maka itulah yang akan cepat diterimanya. Ibaratnya gitu. Ibu mau masuk ke kantor apa Bu? Kantor apa ya Bu? Metropolitan. Nah, ya, contohnya kemarin aja Bu nih, ini yang muda nih ya, kesini nih. Kita mau masuk ke mall ini ya. Ibu kan kalau masuk ke mall ini kan ada prosedurnya, ya kan? Kemarin ini silsilahnya, ya silsilah masuk ke sini. Kita ada Pak Acep, ya kan? Nah, Pak Acep punya berkenalan dengan Ustaz Mustaqim. Kenal dengan Ustaz Mustaqim. Ustaz Mustaqim ini adalah kerja di sini. Kenal dengan manajer, kenal dengan yang punya perusahaan dan sebagainya. Bu, kalau tiba-tiba saya dengan Abi kucul-kucul datang ke sini akan diterima nggak Bu? Siapa lo? Gitu ya. Ya kan? Nah inilah butuhnya silsilah. Butuhnya silsilah. Silsilahnya itu adalah ketika ada kata sama, oh iya ini loh sampainya ya. Dan itu akan lebih cepat. Punten. Ini bisa dikatakan ya memang perdana ada majelis taklim di mall. Ya perdana ini ada majelis taklim di mall. Selama mall berdiri, nggak tahu udah berapa tahun ini, belum pernah ada taklim di sini. Ini wasilahnya karena apa? Karena silsilah. Kalau sudah punya silsilah, ya ini bisa cepat. Ya, kayak kemarin lagi. Ini koneksi Pak Aceh memang luar biasa. Kemarin yang yang silsilah nih. Yang kemarin pun yang ketika kita cari donatur ya untuk beli tanah wakaf, saya cari donatur kemana ya? Nggak tahu. Kata saya bingung. Pak Aceh, coba mau brosur, mau proposal. Kasih ke siapa ya, nih orang nggak ada yang nggak ada yang respon katanya. Kata saya coba aja bawa. Ternyata apa? 1 hari 2 hari ya, tidak 2 hari nunggu 100 juta Bu, satu orang. Coba kalau saya juga nggak tahu, nggak kenalnya. Ini wasilah. Wasilah itu silsilah itu ketika diri kita sebegitu butuhnya. Ya, ketersambungan kita untuk cepatnya sesuatu, apalagi ini berkaitan dengan Allah, yang lebih dekat dengan Allah, ini kita sangat butuh sekali. Ya, maka kalau ibu semuanya mau nggak Bu? Saya mau kasih gratis Bu, tanpa maharnya. Maharnya diamalkan saja ya. Ketika guru kami adalah Syekh Abdullah Mubarak Syekh Ahmad Sulaimul Wafatajul Arifin.
Udah mulai digeser, salah. Iya, siap. Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin. Punya guru lagi adalah ayahnya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Terus punya guru lagi. Silsilahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ibu mau, kita insya Allah pada hari ini biar menjadikan saksi mal ini adalah kita mendapatkan ijazahnya. Ibu mau? Ini pelan banget. Mau nggak Bu? Mau aja, mau banget Bu? Oke, kalau mau banget mana?